Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu 13 April 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota, kepada si Anu, dan katakan kepadanya, beginilah pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Erasmus Musa dari Paroki Santo Petrus, Nanggala, Toraja, Sulawesi Selatan. Selamat mendengarkan. Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam renungan Sabda Iman Katolik. Dalam bacaan Injil hari ini, dua orang murid diperingatkan oleh Yesus. Yudas diperingatkan bahwa dia akan menyerahkan Yesus, dan Petrus diperingatkan bahwa dia akan menyangkal Yesus. Bedanya adalah bahwa Petrus mengakui dosanya dan bertobat, sedangkan Yudas tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, memahami Yudas Iskariot berarti kita diajak untuk memahami pola pikir Yudas tentang Yesus. Ia belum mampu memahami siapa Yesus itu sesungguhnya.
Ia menganggap Yesus hanyalah sebagai orang yang mengaku diri sebagai Mesias, sebagaimana lazim terjadi pada masa sebelum kedatangan Yesus. Banyak orang yang mengaku sebagai Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah, lalu nasib mereka pada umumnya tragis, dicap sebagai pemberontak oleh bangsa Romawi dan kemudian dihukum mati. Pada Matius 26 ayat 25, Yudas Iskariot terang-terangan menyebut Yesus hanya sebagai seorang rabi, artinya guru. Hal ini berbeda dengan apa yang oleh sang murid katakan pada Matius 26 ayat 22. Yesus disebut sebagai Tuhan. Bagi Yudas, Yesus hanyalah seorang guru, bukan sebagai Sang Mesias yang diutus oleh Allah. Maka Yudas tidak segan-segan menjual Yesus kepada imam-imam kepala. Satu hal yang terpikirkan olehnya bahwa ia dapat memperoleh keuntungan berupa 30 uang perak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Kita diingatkan oleh kerakusan Yudas Iskariot. Kita diajak untuk melihat manusia sebagai suatu ciptaan yang luhur, yang tidak boleh dieksploitasi atau dimanfaatkan secara berlebihan. Betapapun jahatnya manusia, ia memiliki kodrat yang tidak terelakkan, karena semua manusia adalah citra dari Allah yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bermenung bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Apakah kita sudah mengeksploitasi mereka dengan keegoisan kita? Kalau kita tidak mampu mengakui dan menghargai sesama kita, maka apa bedanya kita dengan Yudas? Atau jangan-jangan kita sudah ikut menjual Yesus demi kepentingan pribadi, kedudukan, jabatan, atau pasangan hidup? Secara manusiawi, Yudas Iskariot sungguh mengkhianati Yesus dengan menyerahkan Yesus kepada para imam. Namun secara spiritual atau rencana ilahi, kiranya apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot harus terjadi, sebagaimana disabdakan oleh Yesus. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Yudas Iskariot boleh dikatakan bersikap mental materialistis, dan menurut saya, siapapun yang bersikap mental materialistis dengan mudah mencelakakan orang lain. Maka marilah kita jauhi sikap materialistis dalam diri kita masing-masing. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.